warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Salam sejahtera, salam kebajikan dan salam sehat menyertai untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Lestari budaya. Beri tepuk tangan yang meriah boleh untuk kita semuanya. Baik, seluruh penonton yang hadir di kesempatan yang sangat luar biasa, Mas Kalon. Di kesempatan hari ini juga tentunya kita sudah hadir di tengah-tengah dari para tamu-tamu undangan yang sangat luar biasa. Dan berbagai banyak sekali informasi yang akan kami informasikan untuk Anda. Serangkaian acara di kesempatan hari ini yang tentunya mohon izin, tapi sebelumnya Mas Kalon, kita akan menyapa tamu-tamu yang sangat luar biasa terlebih dahulu yang sudah hadir di tengah-tengah kita yang sangat luar biasa dan yang terhormat di kesempatan hari ini. Sebelumnya kami akan menyapa Kepala Taman Budaya Yogyakarta, Ibu Dr. Anda Purwiyati. Beri tepuk tangan yang meriah. Kata Budi, apa itu Ibu? Menikah sebenarnya pulang, lawang gempot di napa raos senyumannya, keibuan kados kula to Mas. Lalu kok jenengan niku ora napa mboten perso, ukur niku menika penggarian kula. Kalau seperti pinang di belah dua. Halah ya Allah, kaya kepiye Mas? Kalau itu adalah pinang yang terpelihara, kamu pinang yang bosok tiba-tiba tidak jalan. Ngono lho. Jauh sama beliau. Bu Purwiyati itu loh, Yun Sewu Bu Purwiyati, kalau kita lihat, kalau lukisan itu dilihat semakin lama semakin antik, tapi kalau Bu Purwiyati dilihat semakin lama semakin cantik. Luar biasa sekali deh. Luar biasa. Ini cuma bal-balnya biar bisa dipakai lagi pokoknya. Dan juga tentunya di kesempatan malam hari ini izinkanlah juga kami akan menyapa di sebelah kanannya Ibu Purwiyati, ada seorang perempuan yang cantik. Di sebelahnya ada seorang laki-laki ganteng sekali yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon izin kepada beliau Bapak Patmono Anggoro SSN yang menjabat sebagai Kepala Bidang Atlas Dinas Kebudayaan Kudo Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Beri tepuk tangan yang meriah. Mohon izin Pak Yun Sewu, mungkin bisa jumeneng dan lambaikan tangan ke teman-teman malam hari ini, boleh Pak? Monggo silakan tepuk tangan, beri tepuk tangan yang meriah. Kapan lagi kalau nggak sekarang kita ngerjain beliau? Enggak. Tadi begitu Pak Anggoro berdiri terus senyum kepada saya. Tak ibaratkan mata pelajaran Mas. Apa Mbak Yani? Mata pelajaran seni budaya. Artinya? Senyumannya indah membuatku tak berdaya. Kalau beliau juga pelajaran sejarah. Kok sejarah Mas? Seninya indah, saya selalu dalam bekerja, penuh gairah. Gairah Istimewa Yogyakarta. Baik, dan tentunya juga di kesempatan malam hari ini tidak lupa kami juga akan menyapa seseorang ibu yang cantik juga ya. Tentunya malam hari ini Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni Budaya Ibu Ceria Muri Waheni MSN. Beri tepuk tangan yang meriah. Sehat Bu. Tadi Ibu nggak berdiri loh. Ya selalu Purwiyati. Jadi katanya kan pada Ibu, Ya. yang berdiri siapa kok berdiri? Jangan gitu. Itu tandanya tanda tresno. Gitu. Boleh Bu Purwiyati berdiri dulu menyapa tamu-tamu kita, penonton yang luar biasa, lambaikan tangan. Luar biasa. Ora apa-apa telat. Kamu nonton lagi mari. Aku jadi kalau nggak telat nggak punya keturunan. Dan selanjutnya yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga, selamat malam Ibu Dian Wahyu Apriliana, menjabat sebagai Kepala Seksi Dokumentasi Informasi Taman Budaya Yogyakarta. Boleh tepuk tangan yang meriah, boleh berdiri untuk menyapa Ibu. Iya, terima kasih. Dan juga selanjutnya kita juga akan menyapa Mas. Sama-sama. Sudah ada narasumber. Iya, yang kita akan bacakan yang pernah ada narasumber dari teater yang terhormat Dr. Andes Nur Isfantor MHU. Kemudian Di mana beliau Anda? Mohon izin, apakah Rawo? Rawo? Lah kok oh, halo Bapak. Terima kasih. kayak PSM yang nggak supporter. Dulu. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Ikun Sri Kuncoro SSMA. Selamat datang, J. Segenggalo. Oh, sudah ada di sana. J. Bapak Matur Nuwun Sugeng Rawo. Dan selanjutnya
Suratno AMD. Apakah juga rawuh malam hari ini dalam sewu? Wabileh kapure jumeneng. Oh di belakang. Oh jin matur nuwun sugeng rawuh dan juga untuk para ketoprak narasumber Mas. Ada Bapak Bambang Paningron. Bapak Bambang Paningron yang sewu nggih di mana Bapak sudah rawuh di kesempatan hari ini di tengah-tengah yang sangat luar biasa. Oh baik, terima kasih sugeng rawuh. Dan kemudian ini kakak saya bareng ini. Siapa itu? Bapak Sugiman Dwi Nurseto. Bapak Sugiman Dwi Nurseto juga. J. Selanjutnya Mas untuk narasumber dari Dagelan Mataram. Yang pertama adalah Bapak saya sendiri. Marwoto Kawer. Alhamdulillah Bapak Tera jijik dan nak kowe ya Mas. Nah jijik aku pulang ke rahim ibu. Nyanyi. Yang berikutnya ada yang terhormat Bapak Edo Nur Cahyo. Luar biasa sekali lagi, boleh saya minta tepuk tangan untuk para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita yang sudah mengemas ataupun juga tentunya memberikan masukan-masukan terbaik untuk pentas Cirebon di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya malam hari ini kita berjumpa dalam acara Pentas Cirebon tahun 2025. Baik, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Mohon izin kami akan juga menyapa untuk sobat budaya di mana-mana Anda berada. Di kesempatan malam hari ini kita berjumpa dalam acara Pentas Cirebon yang tentunya diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan atau Kudo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja sama bersama Taman Budaya Yogyakarta. Dan tentunya bisa Anda saksikan juga live streaming di kesempatan hari ini di kanal YouTube Taman Budaya Yogyakarta. Dan perlu diketahui Mas, di kesempatan hari ini dibiayai dengan dana keistimewaan. Dan jangan lupa untuk seluruh penonton yang hadir di kesempatan hari ini, yuk berbondong-bondong silakan untuk bisa memfollow Instagram dari Pentas Cirebon Taman Budaya Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Karena apa? Karena akan ada kejutan yang sangat luar biasa Mas. Sebagai hubungan nanti akan berikan kejutan buat para penonton sekalian. Betul sekali. Kita ada apa Mbak Yanti? Nanti akan ada door prize sebanyak 5 buah yang akan kami bagikan, yang tentunya malam hari ini untuk penonton siapapun yang hadir di kesempatan yang sangat luar biasa. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah? Makanya nanti kita harap untuk jangan keburu pulang. Nanti kita di akhir acara atau sebelum acara yang tadi kita akan bagikan door prize. Betul. Siapa tahu ada yang beruntung akan pulang membawa door prize. Betul. Salah satu door prize yang kita sediakan di sini yaitu ada 1 buah celengan semar. Nanti bisa Wong bobot 36 kilo kok tok onek ke celengan semar ki pon jenengan ki katarak Mas. bobotnya 36 kilo tuh? Kepol ki wong. Ya kanan. 37. Besok dibawa di apa itu di sepureng. Di sepureng lho ya ora tok ono. Baik, penonton yang kami tentunya hormati di kesempatan malam hari ini yang berbahagia. Boleh saya sapa jika saya menyapa dengan kata halo, lambaikan tangan dengan kata hai, dengan gerakan tangan yang luar biasa. Nek semuanya semangat, saya doakan jenengan semuanya sehat malam hari ini. Amin, amin. Ya, halo. Coba kedipan tangannya semuanya, diangkat tangan dua-duanya. Halo. Boleh tepuk tangan yang meriah. Wah, mangan betot dicampur cengkeh. Cakep. Cakepnya mana mangan betot dicampur cengkeh. Cakep. Penontonnya tak dongake rezekine akeh. Amin. Mangan beton katutan kelenteng. Cakep. Penontonnya ayu-ayu ganteng-ganteng. Woi, Segala sini. yo rasa dionok kono gula. Bukan penonton kan dia. Ora apa-apa, enek-enek ora apa-apa, beda karo kono. Lah kepiye? Mereka penonton ganteng ayu penonton. Dewe arep balik ke sana. Ya racik kono kowe luar biasa pokoknya ya. Siap. Popeye mandi pakai busa. Cakep. Wih, TBY luar biasa. Oh. Wih, saiki nggo dinas kebudayaan. Oke. Berkebayaan mengejar buaya. Cakep. Dinas Kebudayaan semoga semakin jaya. Luar biasa, beri tepuk tangan dan masih acara selanjutnya mohon izin. Ini Bapak Ibu. Kalau sampai kita nggak dipakai ya kebangetan lah Pak. Ya ora kok ngono kok. Pak, men sewu Pak Anggoro niku kanca kula rada dermis nggih, Pak. Wajah. Jam stadium akhir lah. Oh, baik, Bapak Ibu hadirin sedikit mohon izin dan waktunya di kesempatan malam hari ini kita akan memasuki dari rangkaian acara
yang tentunya sudah dinanti-nanti. Dengan mengawali kita akan berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing dengan adanya rundown acara dan juga tentunya rangkaian acara di kesempatan malam hari ini. Oleh karena itu kami memohonkan untuk seluruh Bapak Ibu hadirin penonton yang berbahagia, kita akan memulai dengan doa bersama dan menurut keyakinan masing-masing disilakan. Berdoa cukup, terima kasih. Dan selanjutnya Mas Alor, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon para hadirin berdiri. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disilakan. Hadirin dipersilakan duduk. Baik, terima kasih. Kamu tuh nyanyi bener loh, yang nyanyi kayak di atas kapal. Lo gimana toh Mas? Lo lah yang ngerti cewek yang mau ngiwari kan kesukaan temen toh Mas. Iya betul Mbak Yanti. Tapi luar biasa di kesempatan malam hari ini untuk menebalkan rasa nasionalisme kita. Ternyata luar biasa juga di kesempatan malam hari ini sudah kita ikuti bersama bernyanyi dengan mengenang pahlawan kita dan juga tentunya mendoakan yang terbaik. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini memasuki atau juga kita akan ikuti bersama, yaitu ada sambutan yang tentunya nanti di kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Dr. Anda Purwiyati yang menjabat sebagai Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Dan dalam hal ini kepada beliau kami silakan serta tentunya nanti pun akan sekaligus membuka acara prosesi pemukulan gong dengan simbolis di kesempatan malam hari ini. Untuk itu kepada beliau Ibu Dr. Anda Purwiyati disilakan dan beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam budaya, lestari budayaku, matur nuwun. Yang saya hormati Kabid Atlas, ada tradisi lembaga dan seni dinas budayaan Bundoka Budayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Padmo Anggoro Prasetyo SSN, Kasih Dokin, Mbak Diah Aprilina, Kasih Seksi Penyajian dan Pengembangan Mbak Wuri, tim narasumber ketoprak, dagelan dan teater, kemudian seniman dan pelaku seni pentas lebong,
Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selamat malam dan selamat datang di Gedung Konser Hall Taman Budaya Yogyakarta. Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini mengawali kegiatan tahun 2025, Taman Budaya Jakarta kembali menyelenggarakan pentas rebon yang merupakan event tahunan yang dilaksanakan 5 kali dalam setahun dengan melibatkan seniman dan pelaku seni dari kabupaten dan kota sebagai pendukung kegiatan pada malam hari ini. Dan kita perlu memberikan apresiasi karena dapat menyaksikan hadirnya kembali pentas rebon yang sudah dinantikan oleh masyarakat luas. Ketoprak, dagelan, dan teater merupakan bagian dari seni tradisi pertunjukan Jawa yang telah ada sejak lama, maka melalui pentas rebon ini seni pertunjukan dapat terus dilestarikan dan dikembangkan agar tetap relevan dengan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai tradisionalnya. Mari kita semangati bersama bahwa seni budaya lokal menjadi satu kekuatan yang membanggakan untuk terus bangkit dan bertahan dan tetap eksis pada setiap zamannya. Ubur-ubur ikan lele. Tetap kreatif ya, Le. Demikian, jadi tidak panjang lebar karena sudah malam, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan pergelaran pentas rebon pada malam hari ini segera kita buka. Baik, mohon izin hadirin dan juga seluruh penonton yang berbahagia, mohon izin Ibu Purwiati, mohon maaf, apakah sendiri atau akan ditemani dengan siapa? Ditemani dengan Bapak Anggoro? Bapak Anggoro, mohon izin untuk dapat bergabung bersama kami di sini. Iya. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Pak Anggoro, ganteng lele. Ubur-ubur ikan paus. Cakep. Iki paus e. Aku ki paus. Apa? Dugong. Dalam sewu sudah siap. Baik, hitungan ketiga mundur akan kita saksikan secara resmi nantinya setelah dipukul gong di kesempatan malam hari ini resmi untuk kita buka dan kita saksikan pentas rebon di tahun 2025. 3 bareng-bareng yuk. Ulang dari 3 ya. Yuk. 3, 2. Selamat, tentunya resmi dibuka acara pentas rebon tahun 2025. Beri tepuk tangan yang meriah. Pak Anggoro kalau sampai ada betul gitu. Untung aku bahas betrop. Terima kasih Ibu Bapak Ibu yang akan membuka acara kita pada malam hari ini. Semoga semuanya akan berjalan lancar ya Mbak Yanti ya. Amin. Karena merupakan satu hiburan bagi masyarakat kota Yogyakarta. Yes. Dan ini merupakan acara 3-in-1 Mbak. Betul? 3 pementasan dalam satu hari luar biasa. Kita diberikan hiburan yang bermacam-macam. Satu kali pementasan ada teater, ada ketoprak dan juga ada dagelan Mataram. Dan yang pertama kali akan hadir mempersembahkan karya yang sangat luar biasa tentunya akan hadir di tengah-tengah kita. Penampilan dari Teater Rebon Kota Yogyakarta dengan nama Teater Sabda. Baik, kita akan izin membacakan sinopsis serta judul di kesempatan malam hari ini. Sebelumnya kita akan bacakan itu karyanya ini. Baik. Ini karya yang akan ditampilkan adalah karya dari Bapak Bajuri Dullah Jusro. Yes. Dan sekaligus pemain dari teater ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bajuri Dullah Jusro dan segenap keluarga yang ada di sini Ya. karena telah diperkenankan untuk mementaskan naskahnya. Sekali lagi terima kasih dari teman-teman teater Saka. Betul, dan juga keluarga besar yang hadir di kesempatan malam hari ini kami ucapkan sugeng rawuh, sugeng mrengsani dan matur sembah nuwun. Judul Keroncong Malam Pasar Kembang. Karya Bajuri Dullah Jusro. Sinopsis. Sumati atau Meti, seorang yang berkeinginan menjadi penulis dan wartawan freelance. Dia mengambil Pasar Kembang sebagai tempat latihan menulisnya. Dan oleh karena itu dia sering berada di kompleks lokalisasi tersebut. Di tempat tersebut
selain terbiasa berinteraksi dengan perempuan-perempuan penghibur diantaranya Tari, Mariaton, dan Mariani, Medi juga berjumpa sahabat-sahabat masa kecilnya, Narto dan Margono yang berprofesi menjadi gento di kawasan itu. Suatu hari, oleh karena aksi mereka, keduanya ditembak oleh kelompok OPK. Menyaksikan berbagai peristiwa kejahatan dan kekerasan yang juga dialami para perempuan-perempuan pemuas nafsu ketika digaruk petugas, rupanya memberikan inspirasi tulisan Medi untuk dikirimkan menjadi berita surat kabar. Suatu hari seorang pimpinan surat kabar harian Gema Pembangunan mencari dan memberitahu Medi jika artikelnya menjuarai penulisan terbaik. Sudah barang tentu ini nasib baik Medi yang oleh karena prestasi tersebut kemudian diangkat menjadi tokoh pembaharu masyarakat. Pemain Sanusi, Uji Widodo, Radit, Risat, Sutra, Naya, Eka, Lintang, Adi, Adon, Dimas, Sandiko, Sakti, Panca, Bagas, Haidar. tim produksi Astrada, Dina Mega, Nurdiana, penata artistik Agus Fatwa, penata cahaya Satya Merdeka, kostum Sarah, make up Jessica Amel, penata musik Heru Peggy. Koreografer Novita P. Dewi, setting Handoko Mas Imbi, pemain musik Yanuar, Dimek, Soja, Wandi Pite, Cico, Ila, Satya, dan Andreas. Stage Manager Windy, pimpinan produksi Dede Belia Herlamba, narsum Dr. Andes Nur Iswantoro M. Hum, Dr. Ikun Sri Kuncoro SSMA, dan Dani Suranto AMD. Dan seluruh penonton yang berbahagia, inilah yang kita saksikan bersama penampilan Teater Rebuan Kota Yogyakarta, Teater Saka dengan judul Keroncong Malam Pasar Kembang. Selamat menyaksikan. Ada
itu kan nyari duit buat Mas Narto. Mas Narto kan mau ke Surabaya hari Selasa depan. Katanya dia mau nyari kerja di sana. Loh, Tom, Narto itu kan sudah tidur. Hah? Apa? Iya. Yang benar Mas Len. Jangan bohong Mas Len. Aku gak percaya Mas. Jangan serius Mas. Ini gimana Mas Narto? Gak mungkin semuanya gak mungkin. Mas Narto yang benar Mas keluar. Gak mungkin. Ya Allah. Gak usah disusahin. Kasih orang kerja dalam dunia gelap yang layak. Dalam dunia kita ini sama. Ada hubungan kita itu dengan belok. Ya toh? Iya. Menurut analisisku ya Titon, memang akhir-akhir ini kegiatan Narto itu nyerempet-nyerempet bahaya. Mungkin pas robot tas itu, dompet Narto itu jatuh dan ditemukan sama petugas. Nah, sejak itu Narto itu merasa bersalah. Ngomong-ngomong, titipan Narto itu berapa tuh Titon? Berapa tuh Tun? Sebenarnya nggak seberapa sih Mas. Katanya sih cukup buat pulang pergi saja. Sekalian Mas Narto kan mau tilik mantan pacarnya yang habis lahiran. Oh. Ngakunya Mas Narto sih itu karena dia ikut andil. Sebulannya gua kuping. Ini terus mau gimana? Apa kita mau lanjut leleannya? Atau kalian mau pulang? Mumpung sudah mau subuh loh ini. Ya, sebenarnya sih saya sudah ngantuk ya Mas Medi. Tapi kok lama-lama enak juga ya ngobrol-ngobrol di sini. Awang-awang dengan orang pintar ya Mas Med. Don, jaluk belum pesen kopi boleh Mas kok. Kopi aja Mas. Kopi aja. Aku kasih susu ya. Gak usah, kopi aja. Ayo Mas. Nanti susunya sama Tari. Gini loh. Biar lebih enak gitu loh. Ya udah. Aku ambilin dulu ya Mas. Makasih ya. Itu tunggu ya Mas jadi ganteng. Iya. Terus ya aja lali gorengannya siji dua. Oke Tari. Tunggu ya Tari. Halo Mas Joko. Don. Iya Mas. Siap Mas. Tunggu ya. Bus. Mana petugas yang Narto? Bentak gaduh nggak Dua ya Mas. Di petugasnya. Ono wae laut itu apa tuh? Ndi petugasnya saya ngedor Narto kuwi? Ndi? Diajak ngomong ki nyaut. Ndi petugasnya? Oh, mau pelihara pun tak colok matamu. Ale. Ndi petugasnya yo? Tak polon ndase kok. Sama wis maju kok masih mabuk di jalanan yo. Ayo Mas. Jelas. Lah iya, bener. Ya, namanya saja manusia Mas. Kadang masalah di rumah dibawa ke sini. Pusing di rumah, mabok di sini. Kayu rawe suwe gitu. Lah iya, lagi jatah bojone, golek konco-konco ning kene. Aja, Loh, Ton, aku gak sekalian dipesenin. manja. Pesen dewe loh. Kamu nih loh, sama-sama pesen dewe. Mas, Memang sekarang ini zamannya itu harus awas dan waspada. Lah iya toh Mas, kita itu harus waspada. Setiap saat kita dikejar setoran, garoan, tuh gali-gali sing boleh kelon gratisan. Kita ini menjelata Mas, sampah masyarakat. Mana ada Mas yang mau membela kita? Ya jangan gitu toh. Kita itu kan juga ikut andil dalam pembangunan dan pariwisata toh.
mereka itu harus melihat kita dengan lapang dada toh. Lalu kita itu bayar pajak atau retribusi, terus parkiran pelangganmu yang mau coblos-coblosan itu kan dananya nanti disetor ke pembangunan pusat sana toh. Wah, berarti kita juga ikut mensukseskan pembangunan. Jangan dikira kita itu tidak mensukseskan pembangunan. Tadi malam toh ada rapat di kelurahan. Halah, rapat-rapat lagi. Bosen aku Dimas. Memang sih hasil rapat bentuk perhatian kepada kita juga. Tapi apa rakyat kecil juga harus turut menanggung rapat, Mas? Lah ya itu bagus toh. Itu tandanya masih ada perhatian dari lingkungan pada kita gitu loh. Kamu tahu nggak Pak Sastro? Pak Sastro. Itu loh bapaknya Pak Joko. Oh, alah. Nah itu tuh habis rapat toh. Itu tuh bisik-bisik. Dia katanya butuh duit. Mau ada acara di malam ini gitu loh. Katanya mau ada ada apa, Mas? mau ada baruan. Katanya besok itu mau ada kunjungan dari mancanegara. Jadi gelandangan pengemis cilik gali-gali terus kamu dan kamu dideleke ben ra ketok. Alah, bentar-bentar disimpen, bentar-bentar wajib rapat. Sajane ini piye yo Mas? Kamu ini kan orang pintar, pikiranmu maju, wawasanmu luas. Boya gimana caranya profesi kita ini masuk dan dilindungi UU Tenaga Kerja. Aduh, semakin ngawur variaton di. Lah profesi kalian menyangkang kok. Udah tenaga kerja loh, bener. Sekarang aku mau tanya sama kalian. Kalian itu sudah memikirkan kok masa depanmu itu mau bagaimana? Apa nek duitmu tuh sudah banyak, dompetmu sudah tebel, terus kamu gandeng sana gandeng sini, itu tuh sudah bagus kok masa depanmu. Belum tentu loh, itu tuh belum ukuran. Kamu sekali kok. Aku yang sekali kok. Bukan Pak, saya ini cuma berdagangan sama mereka ini. Salah banyak alasan kamu. Kalau nggak ada pulang, jangan di sini. Ya jangan begitu Pak. Mau dibawa kemana ini teman-teman saya Pak? Diam. Kamu kemarin bukan gratisan. Iya, kamu. Iya. Kamu dari mana juga? Ya. Kamu mahasiswa, wartawan. Bukan Pak. Oh Bapak takut ya? Bapak takut. Kami itu bukan apa-apa Pak. Tapi kasihan mereka Pak. Mereka itu juga manusia yang harus dilindungi dan dihormati harkat dan martabatnya Pak. Jadi tolong lepaskan mereka. Betul Pak. Kamu nggak senangnya sama tugas. Jangan berandai kok, Pak, kalau Bapak petugas itu ya jangan gitu Pak. Saya tahu 2 bulan yang lalu Bapak gagal operasi di sini karena rencana Bapak itu sebenarnya sudah bocor Pak. Tolong lepaskan mereka Pak. Iya, Pak. Tolong lepaskan mereka. Bapak lepasin Pak. Enggak. Tapi kami survei. Kalau mereka itu punya tabungan, Omong kosong. Survei dari mana itu? Mereka itu uangnya sudah habis Pak. Mereka itu sering ngeluh sama saya. Jadi sekali lagi Pak, tolong lepaskan mereka. Betul, Pak. Lepaskan kita. Pak. kalau kamu melepaskan mereka, datang ke kantor dan jangan lupa bawa uang. Ya. Apa-apa kok banyak. Kan jangan sekali-kali kamu melapor dengan siapapun. Pak, sabar ya
pembangunan. Tapi mereka belum bisa menghargai modal dasar pembangunan. Mereka belum bisa menghargai manusia sesuai kodratnya. Kamu sendiri mikir apa ya? Rokok. Hah? Kamu masih mikir NATO? Hah? Hati. Narto itu teman kecil kita dulu ya. Kanca-kanca, yo dolanan polisi-polisian, yo. Kowe dadi polisi, aku dadi maling. Kamu tembakin aku, tapi sekarang apa? Narto yang ditembak. Jangan! Dan maaf ya, aku sebagai kawan tak bisa menolong dalam posisi begitu. Ya. Dan kamu masih dendam sama gontok-gontokan di pasar Beringharjo itu kan? Ya kan? Kamu itu licik. Sebenarnya kamu yang salah. Tapi ketika kepepet, kamu malah semakin membabi buta. Bukan begitu. Tapi Tidak ada tapi-tapian. Kamu itu sebenarnya cemburu sama Narto, yang dekat sama Mariatun, ya toh? sabar, men, sabar. Ini hanya salah paham. Tidak ada sabar-sabaran. Sebab kamu licik. Kamu rela mengorbankan teman dengan mengorbankan segala cara. Masalahnya ini masalah lain. Ini bukan masalah yang sepele. Ini masalah besar, masalah nyawa. Kalau bukan aku, ya Narto. Tapi pikirnya, aku itu senior. Narto bocah ini sore, masa Narto melaporkan aku yang menyuruh bocah. Tapi peristiwa itu kerja sama kalian. Aku kepepet. Dan aku tidak bisa memilih korban lain selain Narto. Jadi kamu lebih baik mengorbankan teman Daripada dia mati. itu.
Sama Margono, dia itu ternyata cemburu sama Nato, dia dekat sama Anton. Ya wis, kita loskan aja. Margono maunya apa? Kalau dia halus, kita bisa halus. Tapi kalau dia kasar, aku bisa lebih kasar. Mas, mbak wis kan ini udah mau pagi. Tak pijitin bayi ya, biar segeran badannya. Mau ya mas ya? Tak pijitin. Mas, Mangkap mas. Aku gelem loh, aku gelem. Ini foto bukan? Waduh, Eman loh. Apa kamu itu nggak punya rencana untuk pulang kampung saja, Pak? itu foto lawas mas. Zaman masih sekolah dulu. Yang di samping itu namanya Barno. Ngomong buyut itu. Dia yang buat aku ngadu keberuntungan di tempat ini. Ya sekarang di Jakarta loh mas. Malah kan anaknya juga sudah 5. Lah terus rencanamu itu mau bagaimana? Apa kamu mau meneruskan rencanamu yang dulu itu loh? Insya Allah mas, sudah mantap. Ya tinggal kapannya aja. Soalnya aku masih ngurusi arisan kocok-kocok di sini gitu loh mas. Oh gitu toh. Kita sudah malam ya. Resmi ya mas ya. Ini apa ya, Tar? Kok bentuknya kayak celengan? Itu tabungan sosial mas, kayak teman-teman. Oh, tabungan loh. Jadi itu tuh kalau lagi sepi tabungan atau lagi ada yang sakit itu bisa dipakai dulu. Oh gitu, ya wis. Ini aja, aku jalan dulu sekarang. Aku bikinin kopi susu. Tapi susu? Iya. Susu sapi apa susu? Susu sak-sake ra apa-apa, sing penting susu. Ya mas, kesek ya mas ya. Oke. Tunggu ya. Jas. Nyusu sike. Nyusu ya, Bang.
dong. Nanti utangnya laku piye Mas? Ayo utangnya jaluk waduh. Iki kopine. Nuwun. Yo. Seger. Lagu kidor. Wah, iya Mas. Tadi aku ya dengar tadi dikejar dan dihabisi. Kasihan loh Mas. Kelakon. Iya, memang lelakon. Tapi kenapa kita yang harus jadi lakonnya? Ya Allah, mereka itu temanku ya Allah. Tolong ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Amin. Mas. Besok pagi-pagi aku diantar yo. Loh, emang mau kemana tuh? Setelah melihat semua kejadian yang udah kita alami, aku makin mantep Mas dengan rencanaku. Aku pengen pulang. Selama ini aku terus membesarkan Langgar di kampung. Selama ini aku juga ikut kursus merias Mas. Aku pengen buka rias nganteng di kampung. Aku percaya aku belum terlambat Mas. Aku bakal tobat dan memulai kehidupanku yang baru. Aku setuju dengan semua rencana. Kalau gitu aku juga ikut kamu. Aku mau memperbaiki diriku buat diriku sendiri dan juga orang lain. Kalau gitu kita berangkat pagi ini juga. Oke Mas. Ayo. Saya. Jok. Iya kita. Mumet dah semua. Ini baik. Kita mumet kuning. Kowe nyanyi bae. Nyanyi bae. Ya wis, Pak. Kamu apa? Sepakat. Wah, ini. Seru sing apik lho. Ya. Siap. Terkejut aku tiba-tiba Ada yang kenal dengan Mas Satrio Lanang? Satrio Lanang. Iya. Kalau masih kenal dengan Satrio Lanang ora? Kenapa tidak aja, Mas? Informasinya itu dia tinggal di daerah Pasar Kembang ini, Mas. Ini aja Mas. Mending Sampean itu tanya sama itu Mas Joko penjualan ringan. yang jualan minang itu ya. Ya, jadi dia tahu Mas. Saya tak kesana aja, Mas. Oke. Matur nuwun, Mas. Ya. Bareng. ya mana. Jadi saya itu sedang mencari seseorang dan sangat ingin sekali bertemu dengan Siapa? Gampang Mas. Duduk dulu. Iya, Masnya mau cari yang bagaimana? Beres. Saya carikan. Udah, tak ambilkan foto-fotonya, Mas. Ini, Mas.
yang namanya Sumedi. Dia itu punya nama samaran Satrio Lana. Jadi dia itu pernah menulis sebuah artikel tentang masa kembang ini, Mas. Di artikelnya tersebut dia menceritakan tentang adanya penegakan kejadi serta ada para negara. Bapak ikan di sana? Bukan, Mas. Bapak ikan ini? Bukan, Mas. Saya itu hanya orang swasta yang kebetulan suka hidup bermasyarakat, Mas. Dan saya sangat senang melihat keguyup rukunan yang ada di pasar kembang ini, Mas. Jadi saya itu bukan garnison dan bukan juga OPK, Mas. Benar, Mas. Saya senyum, Mas. Nanti saya didor. Enggak. Iya, kalau Mas Sumedi memang sering datang kemari, Mas. Berarti sering ada di sini ya, Mas? Iya. Dia sering ngopi di sini. Sering datang juga berarti, Mas ya? Iya. Dia tuh suka membantu teman-teman yang ada di sini. Bahkan dia pernah cerita kalau pengen jadi wartawan, Mas. Jadi ya? Iya. Tapi apa dia terlibat? Enggak, Mas. Ya. Dia orangnya ada di sini, Mas. Nah, itu, Mas. Hei, Mas. Sini ada apa? Dicari ini loh. Apa? Ini aku mau cari ini loh. Kamu tuh dicari. Apa tuh? Saya kok. Ayo, Mas. Ini namanya Mas Sumedi. Makasih, Mas. Mas Sumedi ya? Yang punya nama samaran Satrio Lana. Benar, Pak. Saya Sumedi. Tapi kalau masalah Satrio Lana itu nama saya nulis di artikel itu, Pak. Jadi kalau nggak dimuat kan nggak malu toh, Pak. Jadi begini, Mas. Saya itu ada perlu dengan panjenengan, tapi kita sambil duduk aja. Moga-moga, Mas. Begini, Mas. Perkenalkan, saya itu pimpinan sebuah surat kabar yang namanya Gema Suara Pembaruan. Iya. Jadi saya itu kesini memberikan kabar baik buat panjenengan, Mas. Apa itu, Pak? Panjenengan, Mas Satrio Lana, terpilih sebagai penulis artikel terbaik, Mas. Sekaligus memenangkan artikel yang sangat menyentuh rasa hati kami, Mas. Oh, begitu ya, Pak. Dan nanti kami akan mengadakan sebuah malam penghargaan buat panjenengan. Di situ kami akan menobatkan panjenengan sebagai tokoh pembaru, Mas. Saya, Pak? Saestu, Mas. Ini, Mas, undangannya. Dan kami berharap panjenengan bisa rawuh di acara tersebut, Mas. Oh, pasti, Pak. Pasti saya akan hadir, Pak. Terima kasih, Mas. Iya, Mas. Ini ada sedikit rezeki dari kami dan keluarga karena kami sangat tersentuh ketika membaca artikel panjenengan, Mas. Ini apa ini, Pak? Rezeki untuk panjenengan, Mas, pokoknya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Tari kok malah neng kono. Nek sama mereka itu semakin ternoda kamu. Ini aku dapat hadiah dan Bapak ini bisa buat tambah-tambah sanggup. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bapak sudah mau turun di pasar kembang ini. Itu menjadikan inspirasi bagi kita semua, Pak. Masih ada yang peduli dengan kita, Pak. Beginilah, Mas, perjalanan hidup kita. Kapan lagi kita bisa memberikan penghargaan pada orang yang tepat tanpa ada salah alamat, Mas? Iya. Marilah kita song-song matahari pembaruan dan kita harus yakin bahwa kehidupan kita itu seperti harmonis sebuah lagu keroncong yang tetap harus kita pertahankan keberadaannya. Betul, harus dipertahankan, betul. Mari, Pak, kita song-song kehidupan di pasar kembang ini, Pak. Dengan kesederhanaan dan pengabdian, kita tumbuhkan masyarakat yang kokoh menghadapi tantangan dan juga menghadapi mereka-mereka yang berkuasa, Pak. Hidup Mas Kartini! Hidup Mas Kartini! Mas